Halo, selamat jumpa dengan Secabut Channel. Kali ini kita akan menampilkan sebuah film mengenai perkembangan industri gula tebu pada zaman Hindia Belanda. Nah, kalau teman-teman tahu mengenai gula pasir, maka dalam film ini akan diperlihatkan bagaimana industri gula pasir yang terbuat dari tebu pada masa Hindia Belanda. Nah, perkembangan gula di Jawa sangat didukung oleh iklim dan tanah di Jawa yang ternyata cocok untuk tanaman tebu. Nah, daerah pertanian tanaman tebu di Jawa itu banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa pada tahun 1925 itu ada sekitar 200-an pabrik gula yang aktif berproduksi. Pada saat itu memang zaman keemasannya industri gula. Nah, pada pertengahan abad ke-18 Jawa bahkan menjadi pemasok gula terbesar di dunia, bersaing dengan Kuba. Dan hasil itu masih dirasakan pada masa kemerdekaan sampai tahun 1970-an. Setelah itu industri gula di Jawa dilanda masa resesi pada tahun 1930 dan banyak sekali pabrik yang tutup kemudian hancur. Setelah kemerdekaan, kira-kira masih ada sekitar 50-an pabrik gula yang tersisa. Dan saat ini industri gula tebu sedang mengalami kesulitan untuk berkembang. Entah kenapa permasalahannya. Nah, di film ini nanti akan ditunjukkan bagaimana industri gula tebu di zaman Hindia Belanda sedang dalam masa keemasannya. Dari mulai bagaimana tebu itu dikembangkan, kemudian ditanam, sampai kemudian diproduksi dan diekspor. Pertama-tama ini adalah sebuah kantor stasiun uji industri gula di Jawa yang letaknya di Pasuruan, Jawa Timur. Pada saat itu pusat penelitian tersebut mempunyai staf yang lengkap dan terus melakukan percobaan di bidang botani, kimia, dan teknis pengembangan gula. Pusat penelitian itu disebut dengan POJ Pasuruan yang sekarang menjadi kantor P3GI atau Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Jalan Pahlawan di Pasuruan. Kantor POJ setiap hari sibuk dengan aktivitas administrasi dan perhitungan hasil penelitian yang saat itu telah menggunakan alat hitung yang dikatakan sangat cepat dan modern. Nah, saat ini mesin itu disebut dengan mesin hitung atau adding mesin. Nah, ini adalah salah satu tugas penting dari POJ, yaitu mencari varietas unggul tanaman tebu. Saat itu dilakukan dengan sistem kawin silang atau hibrida. Varietas POJ saat itu sangat terkenal dan diciptakan di Pasuruan. Pertumbuhan tebu membutuhkan 12 hingga 14 bulan untuk tumbuh. Biasanya penanaman tebu dilakukan bergilir dengan tanaman lain selama 3 tahunan. Ini adalah pekerjaan pengolahan tanah untuk ditanam tebu. Pengolahan lahan ini dilakukan khusus hanya untuk tanah sawah, namanya sistem Reynoso. Tebu ditanam di dalam got-got yang dalam, bahkan pada beberapa titik bisa mencapai kedalaman 10-100 meter. Hal ini karena tanaman tebu adalah tanaman yang butuh air tetapi tidak suka terlalu banyak air, sehingga membutuhkan got-got untuk drainase. Tanaman tebu cukup toleran terhadap penggenangan sesaat, tetapi air harus cepat dibuang kembali dan hal itu membutuhkan sistem drainase yang baik. Sistem ini ditemukan sejak zaman Belanda, dinamakan sesuai nama penemunya, yaitu Reynoso. Nah, ini adalah kebun bibit
di mana bibit diperoleh dari bagian atas batang yang sudah dewasa. Ini adalah para wanita yang mempersiapkan bibit untuk ditanam di lahan dan terlebih dahulu dioleskan hormon untuk mempercepat penumbuhan akar. Ini adalah proses penanaman yang kebanyakan dilakukan oleh pekerja wanita. Ini adalah proses penyiraman yang juga dikerjakan oleh pekerja wanita dan dibantu dengan anak-anak. Nah, ini adalah pekerjaan pemupukan di mana dilakukan oleh dua orang, yaitu di depan adalah orang yang membuat lubang atau menugal, dan satu lagi orang di belakang yang meletakkan pupuk ke lubang yang baru saja dibuat oleh orang pertama. Sambil memupuk dilakukan juga penyiangan atau mencabut rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Ini juga sering dilakukan bersama pekerja anak-anak. Setelah kebun mulai membesar, maka tanaman akan mulai ditimbun agar rumpun tebu semakin banyak dan pertumbuhannya menjadi semakin baik. Karena tebu membutuhkan banyak air, maka untuk mendapatkan air yang cukup untuk industri gula, terutama di musim kering, maka perusahaan-perusahaan gula membangun banyak bangunan irigasi. Ini adalah contoh pembangunan irigasi dengan menggunakan sifon atau pipa baja yang besar yang mampu mensuplai air irigasi untuk 2 pabrik gula di Malang dengan melintasi jurang Kali Metro. Sifon Metro ini mampu mengaliri sawah seluas 3.000 hektar dengan debit 8.000 meter kubik per detik. Panjang sifon ini adalah 189 meter dengan diameter 1,8 meter. Besar sekali. Ini adalah saluran air di atas Kali Kemanten atau Kali Manten, masih di Malang. Jembatan ini sering disebut dengan Talang Bulu Lawang atau Waterbruch the Bulu Lawang, Beach Malang. Jembatan Talang ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1902, panjangnya mencapai 100 meter dan ditopang oleh 5 pilar yang terbuat dari batu bata setinggi 50 meter. Dari 5 pilar itu dihubungkan dengan 7 lengkungan sehingga kesan arsitektur kolonialnya begitu menonjol di tengah keasrian lingkungan yang didominasi oleh tanaman-tanaman yang hijau. Lebar saluran air yang di atas jembatan tersebut adalah 3 meter dengan kedalaman 1 meter. Ini adalah dam di Randu Gunting yang dibangun pada tahun 1924 untuk membendung Sungai Opak untuk mengairi perkebunan tebu di sekitar pabrik gula Randu Gunting, Prambanan, Yogyakarta. Ini adalah dam Contong di Comal. Ini adalah bangunan irigasi yang megah yang terletak di antara Banjar atau Banjarnegara ke Cahyana atau Pukateja, Purbalingga. Irigasi ini sejajar dengan Lembah Serayu untuk mengairi pabrik-pabrik gula di wilayah Klampok dan Bojong. Saluran ini bernama Banjar Cahyana Werken yang berfungsi untuk mendukung pertanian di wilayah Banyumas Raya yang telah ada sejak tahun 1884. Proyek Banjar Cahyana Werken ini dirancang oleh 2 orang arsitek bernama EWH Clausen dan Disnell yang dimulai pembangunannya sejak tahun 1912 sampai dengan 1938. Proyek besar ini merupakan proyek irigasi yang terkenal dengan medan yang cukup sulit karena banyak gunung dan lembah. Ini adalah penampakan lahan tebu yang sudah masuk usia panen. Nah, ini ditandai dengan banyaknya bunga tebu yang bermunculan. Ini adalah rombongan masyarakat dan pekerja tebu yang menuju pabrik tebu dengan dijemput lori untuk menghadiri pesta permulaan giling tebu. Ini adalah pesta permulaan musim giling tebu yang biasanya dilakukan di pabrik-pabrik gula di Jawa. Masyarakat di sekitar pabrik juga diundang untuk makan-makan, nonton pertunjukan tari dan pertunjukan bela diri. Ada juga lomba mengikut koin untuk anak-anak yang sampai sekarang juga masih banyak dilakukan. Bahkan ada lomba yang berujung basah-basahan bagi pesertanya. Setelah pesta penggilingan, maka
pekerjaan akan dilanjutkan dengan pekerjaan yang sulit, yaitu pekerjaan di bagian keuangan. Nah, ini adalah acara pembayaran upah selama musim tanam kepada para pekerja. Di setiap akhir musim tanam, para pembesar kebun akan berkumpul untuk melakukan pembahasan laporan tahunan. Ini adalah penampakan pada saat panen tebu secara serempak dimulai. Nah, lalu lintas tebu pada saat ini sangat masif. Ini adalah diantaranya di jembatan di Randu Gunting. Ini adalah jaringan lori di Jatiroto yang total panjangnya bahkan mencapai 400 km di sekitar wilayah Kulon Progo. Beberapa pabrik masih mempertahankan pengangkutan dengan menggunakan gerobak sapi. Ini banyak sekali gerobak sapi yang bergilir untuk masuk ke dalam pabrik. Nah, ini adalah pabrik gula Comal yang dibangun pada tahun 1830-an. Pabrik gula ini telah mengubah kondisi ekonomi di wilayah Ampel Gading dan Comal menjadi lebih baik. Nah, ini adalah pabrik gula Asem Bagus di Situbondo. Pabrik ini terletak di Jalan Utama di Situbondo. Mulai dibangun pada tahun 1891 oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, di tahun 1957 pabrik gula Asem Bagus dinasionalisasikan dan kini dikelola oleh PT PN 11. Ini adalah jembatan timbang untuk gerobak sapi. Terlihat kedatangan kereta tebu juga di jembatan timbang. Nah, setelah ditimbang, tebu akan diangkat dengan menggunakan crane dari gerobak sapi untuk dimasukkan ke ruang loading. Di ruang loading, pabrik ini menggunakan reed rake atau loader, semacam tangan mekanis untuk mengontrol masuknya tebu ke konveyor pengangkut.
crusher atau gilingan tebu dengan gigi berbentuk V yang saling terkait membuat tebu mudah untuk dihancurkan pada gigitan pertama. Nah, tebu dipres yang akan menghasilkan ampas. Ampas ini digunakan sebagai bahan bakar dan diangkut langsung ke perapian. Dengan terlalu banyak ampas, maka ampas ini juga dipres menjadi bal-bal yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar cadangan. Ini adalah suasana di laboratorium yang ternyata sudah banyak ditangani oleh staf pribumi. Boleh juga nih. Oke, ini adalah ruangan pemeras tebu murni yang dimasukkan ke dalam stasiun penguapan dan dimasak untuk kemudian diuapkan agar menjadi kristal. Ini adalah stasiun sentrifugal untuk mengeringkan kristal gula. Ini adalah bagian pengemasan gula kristal. Butiran gula kering masuk melalui saringan sebelum masuk ke karung. Nah, berat karung secara akurat ditimbang menjadi 100 kg per karung. Sebagian besar gula diangkut ke pelabuhan besar dengan menggunakan kereta api. Ini adalah kota Surabaya, di mana kereta barang gula merapat sampai ke pinggir kapal di Tanjung Perak. Lain halnya di Pelabuhan Semarang, gula tidak bisa diangkut langsung ke kapal karena Pelabuhan Semarang merupakan pelabuhan yang dangkal, sehingga gula diangkut dahulu menggunakan perahu kecil sebelum dimasukkan ke dalam kapal untuk diekspor. Oke, ini adalah akhir dari film mengenai kejayaan gula di zaman Hindia Belanda.
Semoga menghibur dan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana gula dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda, dan semoga gula akan kembali berjaya di Indonesia. Itu saja, sampai jumpa lagi di video-video bersejarah lainnya. Terima kasih.